Oke. Kembali 650 langsung. Masih aku dicas di sini ya, 6,5 ya. Yang long ya. Maaf ya Mbak, tak adepin sini ya. Merapi, Chip Merapi Jaya. Oke, matur suwun ya Mbak. Mungkin kalau mau ke toilet dulu. Iya. Mau ambil itu aja sih kita sepatu ya. Ambil sepatu dulu biar nggak basah. Halo, ini sudah sampai di lereng Merapi. Ini sama Mas siapa Mas? Mas Ari. Mas Ari. Tadi di apa Mas? Jeepnya apa namanya tadi? Untuk basecamp kita di ini komunitasnya Merapi Jaya. Oh, basecampnya di Merapi Jaya, masih di bawah sih Masih di bawah. itu tadi. Nah ini kebenaran saya sama Mak Chan, Mak cantik. Rupi. Oke, alhamdulillah ketemu lagi sama saya, Mak doyan dolan. Nah sekarang saya sama teman-teman lagi ada di Merapi, di lereng Merapi, dan kita sedang menikmati lavatur Merapi. Semoga sih suara saya terdengar dengan baik ya, karena ini distinct suara jeepnya nih. Seperti apa keseruan emak-emak ini, Mak Chan ini? Pokoknya simak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Oke. Desanya Mbak Marijan. Iya, Desa Kinarjo. Jadi dulu di samping-samping kita ini ada beberapa rumah warga, tapi sekarang sudah tidak ada karena untuk warga yang masih selamat sudah direlokasi di bawah. Jarak kita ini kurang lebih 4,5 kilo dari Kota Merapi. Jadi di sini ada dua desa mati, Desa Kinarjo sama Desa Kaliado. Tadi udah boleh tiga, sudah termasuk desa mati itu. Nah ini yang di samping-samping kita ini dulunya ada rumah warga ini. Di total yang di Kinarjo, yang di Desa Bamarijan, ini ada 39 orang yang meninggal, termasuk Bamarijan sama 2 relawan yang menggunakan mobil APV. Ceritanya dia mau evakuasi Bamarijan, tapi naasnya jalur evakuasi udah ketutup material. Jadi mau nggak mau 2 relawan ini ikut meninggal juga sama Bamarijan. Karena tidak ada yang meninggal nih. Jadi cuma buat tempat wisata aja ibu. Berarti maksimal radius berapa itu Mas yang ada penduduk? Untuk radius paling aman dari Merapi di jarak kurang lebih 10 kilo dari Puncak Merapi. 10 kilo dari Puncak Merapi. Ya. Itu radius aman ya, 10 kilo dari Puncak Merapi. Jadi tadi kata Mas Ari, dulu di samping kanan kiri ini ada penduduknya. Tapi setelah letusan yang terakhir yang cukup dahsyat itu menewaskan Mbah Marijan itu direlokasi untuk keamanan penduduk juga. Jadi sekarang di sini pure hanya untuk wisata saja. Dan memang kadang juga buka tutup ya Mas. Kalau Merapinya sedikit batuk, erupsi kecil-kecil gitu, ditutup gitu. Nah, ditutup sementara, paling nggak 1 mingguan nih Bu. Jadi di area rumahnya Mbak Marijan sama yang di Bangker itu tidak boleh dikunjungin. Tapi kita tetap wisata. Cuman untuk rute paling nanti masuknya cuma rute short aja. Dari museum Batu Alian lanjut trek air gitu. Itu ditutup hampir 1 mingguan baru bisa buat aktivitas gitu. Saran saya besok kalau memang mau ke Merapi, cek live YouTube dulu Bu, biar dapat view bagus. Nah, sekarang kan di beberapa titik di Merapi kan teknologi udah mulai maju. Jadi ada menara pengawas di beberapa titik itu live YouTube tiap hari. Ya, gitu. kita bisa cek untuk Merapi cuacanya bagus atau enggaknya. Bisa saya sarani itu kalau mau kesini lagi. Tapi tidak berlaku untuk yang sudah planning dari jauh-jauh hari ya. Iya. Ibaratnya kalau udah planning jauh-jauh hari ya udah mau nggak mau seperti apapun gitu ya tetap jalan. Anggap aja kurang beruntung. Anggap saja kurang beruntung. Yang penting happy-happynya dapet lah. Iya.
Oke. Nah ini kita udah sampai rumahnya Mbak Marija. Kita udah sampai di destinasi yang pertama, yaitu rumahnya Mbak Marija. Yang dulunya ini ada sekitaran 2 rumah di sini. Yang di depan kita ini adalah rumahnya Mbak Marija. Yang di sebelah sana itu rumahnya Pak Asep. Pak Asep ini adalah anaknya Mbak Marija. Alhamdulillahnya keluarga Mbak Marijan ini selamat semua dari anak sama istrinya. Istrinya meninggal di tahun 2023 karena memang udah lansia. Kalau untuk juru kunci sekarang sudah digantikan tapi yang di rumah ini turunnya yang pertama kali Mbak Marijo, yang kedua Mbak Marijan, yang ketiga sekarang di AC. Jadi untuk wisata ini juga kita dapat dari Mbak Marijan. Jadi habis Mbak Marijan ini kita banyak aktivitas untuk wisata Merapi. Sebelumnya sama sekali tidak ada itu. Sedangkan Mbak Marijan ini kan udah jadi ikon Merapi sama dia sama pendirian juga. Dia nggak meninggalkan lingkungan yang daerah sini karena dia memang gak dimobatkan. Jadi daripada dia menanggung malu atau gimana dia lebih memilih bertahan di dalam rumah. Dan di desa Kinarejo ini di total ada 39 orang yang berusia, kebanyakan lansia karena dipercaya sama bapaknya. Mbak Marijan ini udah kayak orang percaya orang sini Bu, jadi kayak dia bisa memprediksi kapan Merapi bisa itu sih. Dan di 39 orang itu kebanyakan lansia dan di mobil depan kita ini ada mobil aktif. Ini dulunya ambulan. Jadi mobil ini udah boleh masuk ganti terakhir. Naasnya jalur evakuasi udah tutup material, jadi mau nggak mau dua relawan ini yang dari PMI sama dari Ivanil ikut meninggal juga sama Mbak Marijan. Posisinya dia di depan rumahnya, dia udah inisiatif masuk dalam mobil, tapi nasib sudah sendiri. Dan juga kemarin ini silakan kamu lihat ke dalam. Ini jarak kita ini kurang lebih 4,5 menit dari Puncak Praji dan ini udah termasuk puncaknya Jogja. Ini rumah dan Bang Marijan puncaknya Jogja. Jadi Merapi ini dari 4 kabupaten. Ini jalan-jalan naik tadi kemarin yang pertama ya. Pakai Boyolali. Kita di selain ini urban juga itu ada sekitar di dari yang dimakan Vipanius. Ini ada cerita bagiannya adalah lokasinya salah satu dari motor yang baru 21 kemudian karena yang pertama untuk pemakaman massal untuk korban intan ini pun itu kebanyakan juga di habis katanya tidak dimakan karena ini alat karena pertama barang-barang jalan yang kurang jadi yang kedua status Merapi. Nah, Ibu tahu ada masjid. Ini masjid itu yang dari renovasi. Jadi masjidnya masih kokoh bugis dengan rumah warga yang lain. Kalau masjid aku kokoh bugis ya. Ini sisa-sisa 2 dari 40. Wah, ini masjid ini. Ini mobil ini dinaikkan di sini sekitar 2012. Ini itu kan dari renovasi. Yang saya agungkan itu masih ada. Terus yang terakhir November. Berarti ini habis bangunan itu habis ya. Tinggal sebenarnya posisi bawahnya masjid. Ini dia sama rumah warga semua. Udah pada ini. Rata. Sedangkan untuk masjid masih kokoh ini. Sisanya ini jamannya kayak. Yang saya itu. Yang masih asli bangunan rumahnya Mbak Marijan ini 3 lantainya aja. Oh, 3 lantai. Jadi ini udah termasuk bangunan baik semua. Masuk dinding-dindingnya Mas. Oh, dinding kasih. Oh, enggak, maksudnya udah bangunan baru. Dinding ini juga. Nah, itu yang asli. Ini ada lantainya itu. Nah, ini pagi ini nama-nama rumah yang ada di sini. Waktu 26. Ngomongnya ini yang tuang jadi itu masuk yang 2 kan yang nomor aslinya namanya 39 ya. Ini bangku Mbah Marijan. Ada yang beberapa atau di ini satu kawan. Kamu ya yang lainnya bangga ya. Tapi yang ada yang di kanan 37 yang sudah selesai dari nah ini ini warga yang ditemukan tinggal di kawasan kanan ini tulang sapi. ini yang tulang manusia. Di melewati Indonesia Sungai Gede, inilah yang bawah.
Lagi kurang lebih 39 ini termasuk dari apa yang mengalami 90 tahun banyak jarak. Jadi total perubahan bicara bulan sampai di belum daerah 40 jadi apa sih Pak? Jumlah evakuasi yang paling ditemukan tak berani lagi membantu dari PMP dari Kopassus yang yang sama sini dengan masih panel lawan. Ada juga warga yang sampai saat ini pun juga Nih, kejadian itu sore apa malam? kalau untuk kejadian yang paling dahsyat bisa melihat dan kita jadi yang 5 sore jam sedangkan kita pagi jam kita jam 8 untuk pemakaman massal bangunan. jadi pas waktu erupsi itu saya juga Bisa kayak ban biasa itu nggak bisa ya? kita evakuasi itu Udah Panas leleh. kelas 3 SMP, 3 SMP. SMP maksudnya pas kejadian itu. Jadi posisi kita evakuasi itu udah hujan. Jauh, Dia jauh. hujan. Sampai juga harus ini 6 bulanan bawaan. Tapi pagi begitu evakuasi. Tapi alhamdulillah keluarga selamat semua. Boleh lari jalan. Nah, Tapi juga dia sudah jadi ya makanya kan adanya gapnya kita dulu. ini kan mulai rumah bukan lengkap ya Bapak Rizat ya rumah kasat yang nangkaran tapi yang menjelang dia di pisangnya Jadi KPN dijadikan satu sama keluarganya. Kalau anaknya Mbak Marijan, Pak Asih yang sekarang menjadi kunci, ini yang pakai baju. Tinggalnya masih di sini. Untuk tinggal untuk warga yang masih selamat sudah direlokasi di bawah semua Ibu. Jadi ini buat aktivitas jualan pisang. Kalau Pak Asihnya, Pak Asihnya juga. Cuman kalau ada acara tiap hari itu jadi sini iya. ini ada rumah Mbak Marijan. Jadi kalau ada acara labuhan atau seserangan supaya ada Jawa di sini ya acaranya kita startnya dari sini. Kalau untuk aktivitas atau rumah warga yang masih ini udah nggak ada yang ngasih, jadi sudah direlokasi di bawah. Yang awal itu mau foto di samping itu jadi lihat. Jangan salah paham ya. Ada nisan di sini, tapi ini bukan makam almarhum Mbah Marijan. Tapi di sini sebagai penanda bahwa di tempat ini beliau ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dalam posisi sujud. Itu. Jadi jangan salah paham. itu sangat Salat dulu. Iya. Yuk kita foto bareng dulu yuk. Dan di awal sering banget Uni hampir setiap momen dan pas Jadi kita ini kan berhenti di tiap desa. Ngurusin di desa. Bang Marijan itu desa Pinarijo, yang di Bangker ini maksudnya desa Kaliada. Yang di Batu Ale maksudnya desa Jambu. Dan tiap desanya sih ada. Waktu itu kita belum ya Mia. masuk itu masuk. Kami lah. Ini kalau emang ini atau masnya berani naik ke atas, udah tahu jalurnya, kalau mulai berani sampai Bangka bisa. Tapi aku bukannya nggak berani, bukannya nggak bisa mas. Ya, Nggak ada seninya. Nggak ada seninya. Masa di mana-mana aku nyetir sendiri mas? Kan temanku ini, temen nggak ada ahlak semua. Aku nyetirin, aku mobil, aku bayarin. Bagaimana coba mas? Tapi aku doain dia sukses terus. Amin. Kita cuma punya doa ya. Doa yang tulus buat mami yang umur sampai tua, jadi kita jalan-jalan sama dia aja. Apa itu yang ngomongnya? Iya. Iya dong. Mantap, jalannya goyang-goyang. Lemaknya. Lemaknya betul. Pegangan. Oke, tarik nafas dulu, tarik nafas. Mantap.
nggak berani. Wah, akhirnya kita jungkir balik. Malah yakin sama saya. Oke, kita akan sampai di destinasi juga ya, sahabat. Berat kita kurang lebih 4,3 kilo. Sayang babnya tidak nampakkan diri. Alhamdulillah sampai juga ke bunker Kali Adem. Beberapa kali ke sini sempat tutup, tapi memang sempat pernah masuk juga gitu. Tapi lebih sering ditutupnya. Alhamdulillah hari ini buka. Yuk masuk. Kedua, bunker Kali Adem. Jadi bunker ini dulu dibikin buat ruang lindung darurat dari awan panas. Dan dulu di atas bunker ini buat ngecamp kan bagus, Bu. Buat ngecamp atau buat outbound kan bagus. Nah, warga Kali Adem ini didirikan bunker buat ruang lindung dari awan panas. Tapi erupsi yang di tahun 2006 Merapi ini, bunker ini tertimbun lava pijar, Ibu. Ini bisa dilihat untuk before afternya. Jadi Merapi ini pas di belakang bunker. Dibikinkan bunker ini buat ruang lindung dari awan panas, tapi ternyata erupsi yang di tahun 2006 lava pijar ini sampai menutupi bunker, dan ternyata ada 2 orang yang masuk ke dalam bunker. Itu kebetulan relawan yang lagi ada penelitian. Dia ini inisiatif masuk ke dalam bunker, tapi naasnya dia meninggal karena dianya ke oven sama kedap darah. Yang satunya ini udah inisiatif masuk ke dalam satu ruangan, yaitu toilet. Dia masuk ke dalam air, tapi ternyata airnya ikut mendidih juga karena saking panasnya. Dan yang satu ditemukan di depan pintu baja, mungkin dia mau berusaha keluar, tapi Panas baca. panas. Jadi bunker ini dilapisi 2 pintu baja, Bu. Tapi di dalam kan memang kepanasan. Itu pun selang 3 hari, 4 hari baru berani naik untuk relawan yang dari bawah untuk evakuasi, karena di sini kan suhunya juga masih panas banget. Nah, barulah bunker ini digali, ternyata ada 2 orang itu yang masih ada relawan yang lagi ada penelitian, dia inisiatif masuk dalam bunker. Berarti sekarang ini bunkernya masih difungsikan Jadi atau hanya kalau wisata aja? untuk bunker dari 2006 udah nggak dipakai lagi. Jadi bunker ini terpakai hanya 1 tahun karena tahun pembuatan di tahun 2001, peresmian 2005 dan 2006 terkena bencana. Jadi cuma terpakai 1 tahun. Dan ternyata tidak efektif. Ya? Tidak efektif sama sekali. Dan di tahun 2010 bunker ini tertimbun lagi. Ibunya kalau nanti mau penasaran masuk dalam bunker boleh, tapi jangan heran kalau di dalam itu ada bongkahan batu yang besar banget. Itu bukan batu, itu bongkahan lava pijar yang masuk ke dalam bunker. Dulunya cair. Dulu satu ruangan itu digali lagi dan disisain material itu biar kita semua tahu kalau memang untuk material lava pijar ini sampai ke kawasan bunker Kali Adem. Nggak mungkin kan suatu ditarik Masuk. Nah, itu dulunya cair warna merah dia masuk ke dalam bunker. Cairan lava. Dan digali pun itu kita sisain biar kita semua tahu. Kalau kurang lebihnya seperti ini lava pijar sampai menutupi bunker. Ini sayangnya Merapinya nggak kelihatan. Sertifikatnya bunker ini dulunya di tahun 2001, kemudian 2005 dan 2006. Jadi bunker ini itu terpakai 1 tahun dari peresmian 2005. Nah, ini terkena bencana. Kita udah masuk, jadi ini dilapisi di bawah pintu baja. Ini masih asli ya, Mas? Belum dirubah? Jadi ini 2010 itu kan itu Tenang. jadi kita sudah ini material yang di tahun 2010 yang dulunya ini adalah satu ruangan material seperti ini, tapi sengaja didesain material ini jadi tapi Kirain bangkanya panjang, Mas. enggak cuma ruangan 5x8 muat sekitaran 40 orang. Nah, ini posisinya di tahun 2006 yang yang satu di sini dia masuk. dalam air, yang satunya di depan pintu baja ini. Mungkin dia mau berusaha keluar, tapi pintu udah ketekan material yang dari luar, itu pun udaranya panas untuk pintunya. Sampai itu lampu kalian ini tenang. Kalau yang di ruang sebelah, ini ruang kayak gini. Aku bawa center nih. Biasanya di atas Cuman tetap ini kebersihan. Jadi kan masih kejauh ya, jadi kan sesuatu. Susah buat hal yang kita nanti aja. Ya, apa tuh? Kita ngikutin aja. Penjaganya masih kental, jadi kayak ada sesajen, mungkin ada yang ini banyak pintu tutup rokok gitu. Apa yang di sini? Isi gudang. Iya lah, ini sama aja kita di open. Iya. Masalahnya nih. Kan dari awal kan sedikit ketahuan orangnya aja. Asbes. Kami ya. Bukan asbes sih, bukan. Ini asbes, Bun. Bukan besi, Besi. beton. Oke.
Kurang kerjaan di dunia. Oke, kita mau malam hari. My adventure, the rumpis, gitu ya. Ikut nih. Ya, Dami udah mulai. My trip gitu ya. 1, 2, 3. My trip, my adventure, the rumpis. Gerak sendiri. Dikit. Ayo, bentar belum. Aduh, mabuk ini. Katanya, Batu Alien. Destinasi ketiga hari ini. Tadi pertama kita ke Petilasan Mbah Marijan. Kedua ke Bangker Kali Adem. Ketiga ke Batu Alien. Ayo turun. Yang dulunya di sini ada perkampungan yang bernama Desa Jambu. Nah, di bawah material-material ini ada sekiranya 3 rumah yang ketimbun material itu. Tapi alhamdulillahnya untuk yang di jarak kita 2 kilo, alhamdulillah tidak dapatkan sama sekali. Jadi udah Lemparan dari jadi untuk material ini bukan lemparan dari Merapi ya Bu ya, atau dari angkasa itu udah. Jadi semua material ini luapan dari Sungai Gendol. Jadi Sungai Gendol ini kan jalur utama lah dingin dari Merapi. Dulu hampir sedataran kita untuk material, tapi dari tahun 2010 sampai sekarang kan ini digali pasir terus menerus. Nah, nanti jangan heran ya kalau sungainya semakin dalam lagi. Gitu. tadinya mengarah mari bawa air. Yang dulunya ini adalah Itu udah agak sungai kelihatan. yang banyak material. Kelihatan. Kelihatan nggak Jaki? Oh, jadi nama Batu Alien itu karena batunya itu mirip wajah, mirip tapi wajah. sebenarnya namanya Batu Alihan, alihan. alias batu pindahan. Oke. Jadi material semua ini bukan dari Merapi atau dari angkasa. Jadi ini luapan dari Sungai Gendol. Nah, tapi luapan dari Sungai Gendol. Sungai Gendol itu sendiri muntahan dari gunung. Muntahan dari sini. Berarti Gunung Merapi juga dong? Iya, ketemunya Aslinya sih juga. begitu. Iya. Dulunya ini cair, ya mengeras seperti ini untuk batu-batu ini. Ini ada bawah, ada sekalian 3 rumah. 3 rumah ya di ini ya. Nama desanya Desa Jambu. Desa Jambu. Kayaknya mau kelihatan dah ini. Kayaknya ketok ya, Mas. Kayaknya kenal. Kayaknya aku pengen laporan naik bawa jeep nih Jaki. Are you ready? Destinasi keempat, Museum Sisa Hartaku. Jadi ini di sini ada rumah penduduk, sisa-sisa rumah penduduk yang tersisa dari erupsi Merapi. Ini ada sapi yang terpanggang hidup-hidup. Ayo masuk. Ini ada beberapa foto bangunan Merapi. Ini yang sempat diabadikan dari warga, ada juga yang dari relawan yang menyerupai toko wayang. Ini kayak Pak Semar. Semar Petro. Terus. Ini seperti yang diblokir tadi, ada dekorasinya. Dekorasinya ini, nanti sudah di dalam kok. Sekarang untuk Babijan, dulunya orang yang berbelum. Nah ini kita sekarang di jarak 7 kilo dari Puncak Merapi, kita di Tukoharjo.
Kalau tadi kan kita ke rumahnya Mbak Marijan, rumahnya Di mana, Mas? di Bangker tadi. Oh, itu Nah, itu udah jaraknya 4,5 jauh kilo. ya. Ya. Itu masuknya di ring 1 rawan bahaya. Iya. Nah, kita masih di ring 2-nya, lumayan aman. Sebenarnya kalau jarak paling aman itu di Sekarang jarak 10 sini ya. kilo. 10 kilo, Bu. Sedangkan kita masih di sekitaran 7 kilo. 7 kilo dari puncak Merapi. Nah, ini bisa dilihat untuk erupsi yang di tahun 2010. Kalau malam hari lebih kelihatan lava pijar. Jadi kalau memang cuacanya bagus, kalau bisa lihat Merapi itu ada belahan gini. Nah, itu ngarahnya ke Bangker Kaliadem sama yang di Sungai Lidol tadi. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang situ ya Iya. benar-benar. Sekarang lagi angker Merapi. Lebih sering ke sini, Bu, ke daerah Magelang. Sekarang nggak Magelang gantian. Terus ini ada jam yang menunjukkan jam 12 lebih 15 menit. Oh pada saat itu ya, erupsi itu ya. Kejadiannya masuk malam hari di tanggal 5 November 2010. Nah, kebanyakan hewan ternak mati. Ada juga, Bu, sapi yang masih hidup. Astagfirullah. Badannya itu melepuh. Nah, sama warga sini itu di sentek mati. Ada juga sapi yang memang masih utuh, masih aman, itu dievakuasi sama relawan di bawah ke bawah. Ini salah satu rumah warga. Salah satu rumah warga Nanti kayaknya rumah Mas Marijan hancur total di di dekat rumahnya Mbak Marizan. Ya dia masih punya. Sama ini untuk radius awan panas. Sini ya. Ya, radius awan panasnya sampai 7 jam. Radius awan panasnya. Nah, di sini nggak ada yang namanya kendaraan buat evakuasi. Jadi mungkin satu desa ada yang punya truk atau mobil pickup. Nah, kita dijadikan satu kendaraan yang penting kita selamat dulu. Tapi ada beberapa mobil ini ada yang sebelahnya itu udah meninggal juga ada. Itu dijadikan di satu kendaraan. Karena posisinya tengah malam. Nah, ini lagi tidur pulas. Kebanyakan lansia ini yang di kawasan rumahnya Mbak Rizan. Jadi kita evakuasi muka udah kayak pakai bedak karena posisinya pas evakuasi hujan abu vulkanik, hujan air, hujan kerikil. Gitu. Jadi kita dievakuasi itu di Stadion Maguwarjo. Ini jelas banget. Dan Mbak Marijan ini didampingi langsung sama anak yang Pak Ase yang sekarang menjadi juru mansin. Dan untuk warga yang masih selamat, pertama kali kita dibimbing hanya menggunakan bambu. Bedeng. bambu. Dari bambu. Bilik. Nah, sekarang sudah diperbaiki, sudah seperti kafe, perumahan kecil. Berarti tuh yang nyampe ke sini tuh dus gembelnya ya? Modus gembel sama. Yang sampai ngabisin ini semua. Iya. Oh, jadi Ya Allah. saking melepuhnya Nah, ya. ini kebanyakan untuk pemakan massal dinamakan Mr. X karena identitas sudah nggak ketahuan lagi. Jadi coba dikasih nama terakhir mayat itu ditemukan di desa apa itu? Di Desa Wuling, Nyancar, Kaliadem. Nah, pemakan massal kita dibantu dari Kopassus. Gitu. Kalau yang di ruangan sebelah ini ada beberapa barang-barang bekas milik keluarga yang masih itu atau masih bisa diambil, kita cari satu di sini. Kalau yang di jarak 7 kilo ini yang memicu kebakaran itu bukan dari Merapinya, malah dari gas 3 kiloan ini atau enggak dari korsleting listrik. Karena hawa panasnya ya. Tuh. Nah, ini ada sapi yang masih utuh. Nah, ini dievakuasi sama relawan di untuk kasus. Ada juga yang udah jadi sapi panggang, Bu. Di sapi panasnya itu sapi udah kayak sapi panggut. Astagfirullah. Nah, orangnya segini saat evakuasi. Jadi buka itu udah kayak udah. Berarti bukan mayat apa inian binatang juga ya, bangkai binatang juga ya. Itu Pak, ini ngapain ini? Yang mana? Memadamkan api. Yang mana, Bu? Yang di Ini bawah? itu Itu sapinya. enggak ini. Pantai dia lagi main api. Oh ini Kebakaran. daun. Daunan. Jadi dispenser. Nomor boklas. Ya dari vulkanik. Apa yang kena laharnya ya? Yang abu vulkanik ini kata orang sini malah bikin subur tanah. Iya. Di sini untuk perubahan sudah mulai lebih lagi. Karena ya emang dari abu vulkanik ini udah bikin subur tanaman. Jadi posisi di atas itu udah benar-benar tambahin di kawasan Kaliadem tadi. Nah, ini ada beberapa foto-foto yang ditanggung kemarin 21, 23, 24. Ini larinya ke Magelang, ini ke Boyolali. Yang di tahun 2024 ini larinya ke Magelang lagi. Di sini nggak kena efek apapun.
Oh gitu. Cuman kalau untuk wisata kita tutup sementara, hampir 1 mingguan yang dari Bangladesh sama yang di Banggar tadi. Gitu. Tapi untuk status Merapi sekarang masih aman. Nah ini banyak gelas-gelas bukan karena jatuh, karena saking panasnya dia memuai, meleleh. Dan ini ada beberapa jenis-jenis batu yang dari Arab. Lalu badan gede, ini badan gede sih orang 3 orang aja kayaknya nggak kuat. Masa? Iya karena penjelasan. Kalau ini kan agak berongga. Ini berongga. Nah ini kayak mirip kayu, makanya dinamakan. Tapi ini- Tapi ini dari Merapi. Ini dari lahan Iya. batu tapi kayak kayu gitu seperti ini ya. Namanya. Abut. Iya. Abut. Nah. Ini kayak kayu guys, cakep guys, tapi batu. Ini batu. Itu yang ini tuh kayaknya nggak tuh. Alhamdulillah selesai lavatur Merapi ya hari ini. Basah dan Atur basah. suwun Mas Ari. Sampai ketemu lagi live aku. Mohon maaf lahir batin. Jadi mau cek. Dan hari ini ditutup dengan basah kuyup nih. Baju basah kuyup dari atas sampai ke bawah. Dari luar sampai ke dalam. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita mau mandi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.